Halo semuanya, pada video kali ini kita akan belajar mengenai array, array list, dan vektor. Array merupakan sebuah penampung yang dapat menyimpan sekumpulan data-data. Sebelumnya, kita juga sudah belajar mengenai variabel, dan variabel juga merupakan sebuah penampung. Lalu, apa perbedaan antara array dan variabel? Nah, di sini sudah ada dua buah gambar penholder. Penholder yang sebelah kiri berisikan banyak barang, sedangkan yang sebelah kanan hanya berisikan satu buah barang. Nah, gambar yang sebelah kiri ini merupakan penggambaran dari bentuk array. Jadi array itu dapat menyimpan banyak barang, atau bisa kita bilang dapat menyimpan banyak data dengan jenis yang berbeda-beda. Sedangkan yang sebelah kanan merupakan penggambaran dari variabel, di mana variabel hanya dapat menyimpan satu buah data. Selanjutnya mengenai array list dan vektor. Array list dan vektor merupakan sebuah array dinamis yang dapat menampung sejumlah data secara dinamis. Perbedaan antara array dengan array list dan vektor adalah array menampung data secara statis, sedangkan array list dan vektor dapat menampung data secara dinamis. Nah, maksudnya apa? Jadi, array itu bersifat statis sehingga ukuran datanya tidak bisa berubah sesuai dengan saat pertama kali kita buat atau kita definisikan. Sedangkan array list dan vektor ukuran datanya dinamis, sehingga ketika data di array list atau di vektor penuh, maka dia bisa menyesuaikan dirinya sesuai dengan data yang kita masukkan. Lalu, apa perbedaan antara array list dan vektor? Perbedaan yang pertama adalah dari segi synchronization. Array list tidak tersinkronisasi, sedangkan vektor tersinkronisasi. Nah, maksudnya apa? Jadi, karena array list tidak tersinkronisasi, maka memungkinkan untuk beberapa threads beroperasi secara bersamaan. Sedangkan, karena vektor tersinkronisasi, maka hanya bisa satu thread yang beroperasi dengan vektor tersebut. Akibatnya, dari segi performance, array list memiliki performa yang lebih baik. Selanjutnya adalah dari segi data growth method. Array list dapat mengubah ukurannya sebesar setengah dari ukurannya, sedangkan vektor melipat gandakan ukurannya, sehingga dari segi memori, array list akan lebih menghemat memori. Sekarang kita akan coba untuk membuat array. Nah, untuk inisialisasi array itu ada 3 cara. Cara yang pertama, tipe data yang ingin kita tampung, lalu buka kurung kotak tutup kurung kotak, lalu nama array-nya sama dengan buka kurung kurawal tutup kurung kurawal, dan di sini kita isikan data-data yang mau kita masukkan ke dalam array tersebut. Nah, karena di sini array-nya saya buat tipe datanya itu string, berarti di dalamnya itu saya juga isikan datanya itu bentuknya string. Gitu. Nah, cara yang kedua, tipe data, lalu nama array-nya, baru buka kurung kotak tutup kurung kotak. Sama dengan, habis itu kita kasih data yang mau kita isikan ke dalam array-nya. Jadi sebenarnya untuk cara pertama dan cara kedua ini cuman beda di letak buka kurung kotak sama tutup kurung kotaknya aja. Gitu. Nah, selanjutnya cara ketiga. Cara ketiga, tipe datanya, buka kurung kotak tutup kurung kotak. Nama array-nya sama dengan new, karena di sini tipe datanya adalah string, maka new string, buka kurung kotak, tutup kurung kotak, dan 2 ini adalah ukuran dari array-nya. Jadi di sini kita definisikan kalau array-nya ini nanti akan menampung 2 buah data. Lalu kalau misalkan kita pakai cara ketiga, gimana cara masukin datanya? Nah, kita masukin datanya itu berdasarkan indeksnya. Dan indeks itu dia mulai dari 0. Jadi kalau misalkan di sini ada 2 data, berarti data yang pertama itu indeks 0, data yang kedua itu indeks 1. Gitu. Jadi di sini cara masukinnya itu nama array-nya, buka kurung kotak, tutup kurung kotak. Dan pertama kita mau masukin data untuk yang indeks 0. Misalkan apel. Nah, selanjutnya kita masukkan data untuk yang indeks 1. Saya masukkan belimbing.
Nah, kalau misalkan di sini saya tambahin lagi indeks 2 buah naga. Nah, di sini mungkin nggak kelihatan error, tapi ketika kita mau tampilin array-nya, nah, akan muncul exception array index out of bounds. Nah, ini karena di sini kita udah definisikan kalau array-nya itu cuma bisa nampung 2 data. Sedangkan di sini kita kasihnya itu 3 data. Nah, makanya dia akan ada exception. Jadi, data yang kita masukin itu harus sesuai sama yang kita definisikan. Makanya array itu sifatnya statis. Gitu. Nah, di sini kita hapus dulu. Lalu selanjutnya adalah cara untuk menampilkan data-data yang ada pada array. Nah, untuk menampilkan data-data yang ada di array ini kita gunakan for. Jadi kita gunakan looping. Nah, setelah itu di sini deklarasi i sama dengan 0, i kurang dari. Nah, di sini kita akan ambil panjang dari array buah 3 ini. Jadi kita bisa tahu gitu kalau dia itu isinya berapa data sih. Maka kita akan loopingnya itu sebanyak jumlah data si array-nya. Lalu i++. Nah, di sini saya print. Nah, gini. Jadi nanti satu persatu dari data yang ada di array akan ditampilkan. Coba kita jalankan. Nah, sini akan tampil apel dan belimbing sesuai dengan data yang ada pada array 3. Array buah 3. Gitu. Nah, kalau misalkan kita mau print salah satu dari datanya aja. Nah, itu bisa kita pakai indeksnya. Jadi kita tunjuk tuh dia mau ngeprint di indeks yang keberapa. Misalkan di sini saya mau print indeks yang pertama. Jadi harusnya yang muncul itu adalah buah belimbing. Nah, yang muncul belimbing. Sekarang kalau misalkan kita mau print yang buah 1 yang di sini, ini juga bisa. Di sini misalkan kita mau print indeks yang ketiga. Berarti 0, 1, 2, 3. Berarti nanti harusnya munculnya adalah si anggur. Nah, yang muncul adalah anggur. Gitu. Jadi kalau misalkan mau menampilkan semua data, maka kita pakai looping, pakai for. Tapi kalau mau salah satu aja, kita tunjuk dengan indeksnya. Gitu. Nah, selanjutnya kalau misalkan kita mau replace atau kita mau ganti data yang ada di array, itu juga bisa. Caranya, kita tinggal seperti input datanya aja. Misalkan buah ketiga 0. Di sini saya input dia jeruk. Nah, nanti otomatis yang awal itu kan kita kasih buah 3 itu adalah apel. Nah, kalau misalkan saya kasih lagi di sini adalah jeruk, nanti akan muncul itu jadinya data yang pertama itu adalah jeruk. Nah, coba kita copy bawah. Coba kita jalankan. Nah, sekarang data yang pertama itu jeruk, data yang kedua itu belimbing. Jadi kalau mau mereplace data yang ada di array, kita tinggal tunjuk aja mau dari indeks yang mana. Gitu. Sekarang kita akan coba untuk membuat array list. Nah, untuk membuat array list itu kita perlu mengimport kelas array list ini. Jadi teman-teman bisa import tulis secara manual atau bisa juga nanti kita import secara otomatis. Jadi di sini saya hapus dulu. Nah, cara untuk inisialisasi array list itu di sini kita tulis array list, lalu nama array listnya misalkan di sini saya kasih namanya buah 4 sama dengan new array list buka kurung siku tutup kurung siku buka kurung tutup kurung.
lalu titik koma. Nah, jadi caranya itu array list, lalu nama array listnya sama dengan new array list, buka kurung siku, tutup kurung siku, dan buka kurung, tutup kurung biasa. Nah, di sini akan merah-merah karena kita belum import kelasnya. Cara importnya itu arahkan aja mouse-nya ke array list yang merah-merah, lalu pilih import array list. Nah, nanti dia akan otomatis import array list-nya, lalu di sini sudah tidak error lagi. Gitu. Nah, cara untuk menambahkan data pada array list itu kita bisa pakai function add. Jadi di array list ini dia menyediakan beberapa fungsi yang bisa kita gunakan. Nah, untuk menambahkan itu kita pakai add. Di sini buah 4 nama array list-nya .add, lalu langsung kita masukkan datanya. Misalkan mau pisang. Lalu coba kita add lagi. Misalkan di sini jeruk aja deh. Jeruk. Satu lagi. Nangka. Nah, jadi di dalam array list buah 4 ini sudah kita berikan data, ada pisang, jeruk, dan nangka. Nah, kalau misalkan di array tadi kita harus kasih tahu datanya itu mau diisi seberapa banyak. Tapi kalau di array list ini karena dia dinamis, jadi di sini kita bisa masukkan sesuai dengan yang kita inginkan dan nantinya ukuran dari array listnya itu akan menyesuaikan jumlah datanya. Gitu. Nah, selanjutnya coba kita print yang ada di dalam array list buah 4. Nah, sekarang udah ada pisang, jeruk, dan nangka. Oke, selanjutnya ada yang namanya remove. Jadi, remove ini kalau kita mau menghapus data yang ada di dalam array list. Nah, caranya itu nama array listnya .remove. Nah, di sini ada dua cara untuk remove. Cara yang pertama itu kita remove berdasarkan datanya. Jadi misalkan di sini saya mau remove jeruk. Nah, nanti jeruk ini akan hilang. Coba ya kita sekarang tampilkan lagi. Nah, maka di sini tinggal pisang dan nangka karena jeruknya sudah kita remove. Lalu cara yang kedua berdasarkan indeksnya. Nah, jadi di sini buah 4.remove. Lalu di sini kita tunjuk kita mau remove indeks yang keberapa. Misalkan kita mau remove indeks ke 0. Berarti nanti pisangnya itu harusnya hilang. Jadi nanti harusnya tinggal nangka. Karena kan yang di atas ini sudah kita remove yang jeruknya. Nah, di sini yang muncul cuma nangka. Karena pisangnya atau indeks 0-nya sudah kita hapus. Gitu. Nah, selanjutnya ada yang namanya set. Jadi set itu fungsinya kalau kita mau nge-replace datanya, kalau mau mengubah datanya. Nah, sebelumnya di sini saya komen dulu. Nah, cara untuk menggunakan set, nama array list-nya .set. Lalu di sini kita masukkan indeks mana yang mau kita ubah. Misalkan indeks ke 0. Setelah itu mau diubah jadi apa? Misalkan mau diubah jadi buah naga. Jadi di sini kita set indeks ke 0 yang tadinya itu pisang, kita ubah jadi buah naga. Jadi sekarang kalau misalkan kita print, maka sekarang pisangnya udah ganti jadi buah naga. Gitu. Sekarang kita akan coba untuk membuat array dan vektor pada project mini bioskop CS. Nah, di sini sudah ada beberapa code yang saya tambahkan dan kita akan jelaskan satu persatu. Nah, yang pertama saya di sini tambahkan vektor. Jadi di sini
vektor sebenarnya untuk inisialisasi array list dan vektor itu sama. Dan ini saya pakai cara yang kedua, yaitu saya masukkan tipe datanya. Begitu. Nah, lalu di sini saya ingin menampung string, nama vektornya itu nama, lalu ada vektor integer untuk menampung kode, lalu vektor integer juga untuk menampung jumlah, dan yang terakhir untuk menampung price. Jadi di sini vektornya saya buat untuk menampung data-data pembelian dari user. Jadi nanti nama usernya akan saya tampung ke dalam vektor nama, kode film yang user beli saya tampung ke dalam vektor kode, jumlah tiket yang user beli saya tampung dalam vektor jumlah, lalu total harganya saya tampung dalam price. Begitu. Lalu di sini ada array. Nah, array ini untuk menampilkan film. Jadi kalau kemarin kita pakai variabel, filmnya itu harus di-set satu persatu. Ya, jadi di sini kita punya 3 variabel film 1, film 2, dan film 3 untuk menampilkan film-filmnya. Nah, kalau di sini karena menggunakan array, jadi saya cukup satu array film aja. Lalu di sini saya isi data-data filmnya. Nah, setelah itu perbedaan selanjutnya adalah pada bagian saat kita menampilkan output dari nama film dan kode film kepada user. Nah, kalau yang kemarin kita tampilkan itu satu persatu, kalau sekarang kita pakai loop untuk menampilkan data-data yang ada di dalam array-nya. Jadi di sini kita cukup pakai loop for, lalu kita loop sebanyak jumlah data yang ada pada array film. Lalu di sini kita bisa gunakan i plus 1 untuk memunculkan kodenya. Jadi kan i yang pertama itu 0, maka ditambah 1, berarti nanti baris yang pertama itu kode filmnya 1, dan seterusnya. Nah, selanjutnya di sini ada array dari film ke i. Jadi nanti satu persatu akan ditampilkan sesuai dengan loopingannya. Seperti itu. Jadi di sini kalau coba saya jalankan dulu, nah, dia akan muncul otomatis seperti ini, sesuai dengan data yang ada pada array film. Begitu. Selanjutnya di sini terdapat menu view, update, dan delete. Nah, ini kita bisa implementasikan penggunaan dari vektor. Yang pertama untuk yang buy dulu, kita bisa menampung data yang dibeli oleh user. Setelah itu kita bisa menampilkan data yang sudah dibeli tersebut. Lalu yang ketiga, user bisa update. Dan yang keempat, datanya itu bisa dihapus. Gitu. Nah, yang pertama untuk case 1 itu yang buy. Buy ini saya tambahkan di bagian bawah. Jadi setelah user mengisikan data-data, maka di sini kita masukkan ke dalam vektor yang tadi sudah kita define di atas, ke dalam vektor ini. Nah, untuk memasukkan data ke vektornya itu, yang pertama, misalkan memasukin data price, berarti kita mau ambil data price ini dari mana? Nah, dari variabel yang total price ini, hasil dari aritmatika term price dikali jumlah yang dimasukkan oleh user. Nah, setelah itu nama ini kita masukkan dari term name yang diinput oleh user ya, yang di sini. Lalu kodenya ini dari term kode yang diinput oleh user, yang ini. Lalu jumlah ini dari term jumlah yang di sini. Jadi kita masukkan ke dalam vektornya. Nah, setelah itu case yang kedua adalah view. Di sini berarti kita akan menampilkan data yang telah diinput oleh user atau data yang telah tadi kita simpan ke dalam vektor. Nah, di sini saya buat table dulu. Lalu di sini kita bisa menggunakan for untuk mengambil data yang ada pada vektor. Nah, jadi kalau vektor atau array list itu menggunakan .size. Kalau tadi array itu dia memakai length. Ya, jadi beda fungsinya. Jadi kalau misalkan di vektor kita gunakan .size. Jadi for ini akan melooping sebanyak data nama yang ada pada vektor nama. Karena vektor kode, jumlah, dan price itu pasti jumlahnya juga sama kan, seperti vektor nama ini. Datanya jumlahnya akan sama. Jadi kita pakai salah satu aja.
Nah, di sini saya pakai yang nama. Jadi pertama saya validasi dulu kalau vektor dari nama itu tidak ada datanya atau panjangnya itu 0, maka saya tampilkan there is no data. Tapi kalau misalkan ternyata ada data, maka saya tampilkan data-data pada vektornya. Ya, jadi pakai for. Lalu di sini saya gunakan vektor nama aja untuk mengetahui jumlah data pada vektornya. Nah, di sini saya gunakan printf, lalu karena kode film, jumlah, dan price itu adalah integer datanya, maka di sini depannya adalah D. Nah, minus itu berarti nanti datanya itu akan rata kiri. Kalau yang sebelumnya kita tidak kasih minus, dia akan rata kanan. Jadi kalau dikasih minus di depannya, nanti jadinya akan rata kiri. Nah, setelah di sini kita kasih space-nya, maka sekarang kita tunjukkan apa yang mau kita tampilkan. Nah, di sini i+1 untuk nomor, lalu nama.getI, ini berarti kita mengambil data yang ada pada vektor nama, lalu kode.getI berarti kita mengambil data yang ada pada vektor kode, jumlah.getI untuk data yang ada pada vektor jumlah, dan price.getI untuk mengambil data yang ada pada vektor price. Jadi kita juga bisa gunakan fungsi get untuk mengambil data yang ada pada vektor. Begitu. Selanjutnya, case 3 untuk update. Jadi di sini sama seperti yang case 2, kita tampilkan dulu data yang ada pada vektor. Setelah itu di sini user dapat memberikan input choose. Choose di sini berarti user memilih mau mengupdate data pada nomor berapa. Begitu. Nah, pada choose ini user diminta untuk memasukkan angka. Tetapi bisa aja user masukkannya itu huruf. Maka di sini kita kasih exception handling, try catch. Nah, setelah itu di sini memakai do while juga supaya ketika user tidak memasukkan choose sesuai dengan yang seharusnya, maka akan berulang terus sampai user memasukkan dengan benar. Kemudian di sini kondisinya adalah choose kurang dari sama dengan 0. Jadi kalau misalkan usernya itu input 0 atau input -1, maka akan ulang lagi. User akan disuruh untuk input choose lagi. Selanjutnya di sini atau choose lebih dari nama.size. Jadi kalau choose yang diinput oleh user melebihi dari panjang vektor nama, maka akan berulang lagi. Jadi misalkan di sini datanya itu ada 2. Nah, si usernya itu inputnya 3. Kan itu melebihi dari panjang vektornya, maka akan ulang lagi. Jadi user diminta untuk input choose lagi. Begitu. Nah, setelah itu di sini kita akan minta untuk masukkan nama Anda. Jadi di sini usernya itu bisa update nama yang ada pada tabel ini. Nah, setelah itu kita gunakan variabelnya sama, temname. Lalu untuk kondisi dualnya juga masih sama seperti pada case yang pertama. Nah, seperti yang di sini yang ada di case 1 itu masih sama. Nah, setelah itu di sini setelah user memasukkan temname sesuai dengan format yang diinginkan, maka kita bisa mereplace data nama pada vektornya. Nah, caranya itu adalah vektornya itu kita berikan nama .set, lalu di sini choose -1, karena indeksnya itu kita akan ambil berdasarkan choose yang sudah diinput oleh user. Nah, kenapa -1? Karena user di sini inputnya itu angka 1, sedangkan indeks mulanya itu dari 0. Jadi harus kita kurangin 1 dulu, lalu koma temname. Jadi kita akan replace berdasarkan temname yang diinput oleh user. Nah, setelah update yang terakhir adalah delete. Untuk delete ini, di sini kita tampilkan dulu data-datanya, lalu customer atau user memilih data mana yang mau dihapus. Nah, setelah itu di sini ada fungsi hapus data pada vektor. Kita gunakan remove. Jadi anggapannya kalau misalkan user pilih data yang pertama, berarti satu baris data yang pertama ini akan terhapus semua.
maka semua vektor kita kasih fungsi remove. Jadi vektor nama .remove choose min 1 sesuai dengan yang diinput oleh user. Lalu vektor kode juga kita remove, jumlah juga kita remove, dan price juga kita remove. Choose min 1 juga sama seperti penjelasan yang update tadi. Jadi di sini user pastikan inputnya 1, 2, 3. Sedangkan indeks mulainya itu dari 0. Nah, berarti kita harus kurangin 1 dulu supaya sesuai dengan indeksnya. Nah, sampai sini bisa kita coba jalankan. Sini misalkan saya langsung pilih 2, maka akan ditampilkan there is no data. Nah, di sini kalau saya pilih 1, nah, sekarang kita pilih 2, maka akan ditampilkan data-data yang sudah dimasukkan oleh user tadi. Jadi di sini saya tadi pilih kode filmnya itu nomor 2. Nah, di sini kode filmnya juga 2, lalu jumlahnya 2. Nah, harganya di sini 100.000. Jadi ada di sini. Lalu yang nama juga tadi kan saya sudah masukkan di awal Lala, maka di sini juga akan muncul Lala. Nah, coba kalau kita kasih satu data lagi. Nah, sekarang kita coba view. Sekarang ada 2 data. Ya, ada Lala dan Lulu. Sesuai dengan kode film dan jumlah yang sudah diinput tadi. Nah, sekarang coba kita update. Kita pilih update yang pertama. Nah, di sini saya mau ganti nama Lala jadi Lolo. Nah, sekarang coba kita view. Maka nama Lala sudah berubah jadi Lolo. Selanjutnya kita hapus. Misalkan kita mau hapus data yang pertama. Lalu kita view lagi. Maka sekarang tinggal yang Lulu. Begitu. Nah, berarti sampai sini untuk array list, dan vektor sudah selesai, dan sampai ketemu di video-video selanjutnya.